Wulandari dengan NIM A1E1E1210035. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pemahaman saya selama mata kuliah pengembangan instrumen BK. Jadi instrumen itu adalah alat ukur yang digunakan untuk mengungkapkan suatu kondisi individu, dan instrumen ini dalam pelayanan BK sendiri sangat dibutuhkan guna mencari data dalam merancang kegiatan layanan. Pengembangan instrumen atau skala psikologi merupakan proses merancang dan mengembangkan alat ukur yang digunakan untuk mengukur variabel psikologis seperti sikap, kepribadian, ataupun perilaku. Proses pengembangan instrumen itu meliputi beberapa langkah, seperti merancang item pertanyaan, mengevaluasi keberagayannya, itu seperti penyesuaian budaya ataupun etika, melakukan uji awal, dan melakukan analisis statistik untuk memvalidasi instrumen tersebut. Nah, item itu berupa butir pertanyaan atau pernyataan sebagai stimulus dalam skala untuk mendapatkan respon dari subjek. Item ditulis berdasarkan indikator perilaku yang ada pada masing-masing elemen. Sedangkan respon itu sendiri adalah jawaban atau tanggapan yang diberikan responden, khususnya satu jawaban bagi pertanyaan atau kuesioner. Jadi respon itu jawaban dari item yang telah kita rancang tadi dan yang sudah kita sebarkan. Nah, menyusun item dari konstruk yang telah dibuat dalam pengembangan instrumen BK terdapat beberapa proses. Yang pertama, pastikan memiliki pemahaman yang baik tentang konstruk atau variabel yang akan diukur. Dan yang kedua, identifikasi dimensi atau aspek konstruk tadi. Dan yang ketiga, buat daftar pertanyaan atau pernyataan yang relevan dan sesuai dengan konstruk yang ingin kita ukur. Dan yang keempat, menentukan jenis jawaban yang diinginkan untuk setiap pertanyaan atau pernyataan. Dan yang kelima, uji validitas dan reliabilitas. Dan yang keenam, lakukan penyempurnaan ataupun revisi jika perlu pada item-item yang telah dibuat sesuai dengan hasil uji validitas dan reliabilitas tadi. Dan yang ketujuh, melakukan uji coba. Penskalaan stimulus itu proses mengukur atau mengatur stimulus yang diberikan kepada responden. Ini dapat melibatkan pengembangan pertanyaan, pernyataan, atau situasi tertentu yang akan memberikan respon dari responden. Penskalaan respon adalah cara kita mengukur respon atau tanggapan yang diberikan oleh responden terhadap stimulus yang telah diberikan. Ini melibatkan penggunaan berbagai jenis skala seperti skala Likert dan skala numerik untuk mengukur intensitas, frekuensi, atau arah respon. Penskalaan subjek itu berupa penilaian atau pengukuran atribut subjektif seperti sikap, motivasi, atau kepercayaan diri, dan ini membutuhkan pendekatan kualitatif. Validitas mengacu kepada sejauh mana alat ukur benar-benar mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur. Validitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, termasuk validitas konten, yaitu sejauh mana instrumen mencakup aspek yang relevan dari konstruk. Terus ada validitas kriteria, itu sejauh mana skor instrumen berkorelasi dengan variabel yang terkait. Dan yang terakhir ada validitas konstruk, itu mengukur sejumlah mana instrumen tersebut mengukur konstruk atau variabel yang dimaksudkan sesuai dengan teori atau konsep yang sudah ada. Reliabilitas merujuk kepada konsistensi atau keandalan instrumen pengukuran. Instrumen yang dapat diandalkan akan menghasilkan
hasil yang sangat konsisten dari waktu ke waktu, dan berkali-kali diuji hasilnya akan tetap sama. Berbagai metode dapat digunakan untuk mengukur reliabilitas, yaitu ada uji ulang, retest, diuji ulang pada waktu yang berbeda dengan responden yang sama. Konsistensi internal, itu misalnya alpha corn batch. Beberapa item dianggap memiliki reliabilitas yang baik jika nilai alpha corn batch-nya tinggi. Dan yang terakhir ada konsistensi antar penilai, itu reliabilitas antar penilai. Evaluasi empirik. Evaluasi empirik itu menilai proses suatu penelitian dengan cara bereksperimen dan observasi, melihat seberapa jauh skala yang telah berfungsi untuk melakukan tugas lebih mudah, mengidentifikasi masalah-masalah spesifik, serta mengidentifikasi masalah khusus yang terjadi. Itu berupa pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, dan ada seleksi item. Seleksi item itu merupakan proses pemilihan item-item yang akan dimasukkan dalam instrumen akhir berdasarkan kriteria tertentu, yaitu ada identifikasi konsep, pembuatan item, seleksi item, dan pengujian uji coba awal. Sekianlah penjelasan pemahaman materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.